Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Kursi penjabat atau PJ Kepala Daerah di Provinsi Banten kembali diisi pejabat dari pemerintah pusat. Setelah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, kini Kota Serang menjadi daerah ketiga yang dipimpin oleh pejabat dari pusat. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 8 Desember 2023. Penjabat Wali Kota Serang resmi dilantik pada 5 Desember 2023 lalu. Ia adalah Yedi Rahmat, pejabat yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Yedi Rahmat menggantikan Syafruddin yang telah habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Serang pada 5 Desember 2023 lalu. Penunjukan Yedi Rahmat semakin menambah deretan pejabat pusat yang menduduki jabatan strategis sebagai kepala daerah di Provinsi Banten, sekaligus menyisihkan pejabat-pejabat daerah yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk membahas yang lebih lanjut, saat ini sudah duduk bersama saya Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Pak Hakiki Yasin. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Pak, kita akan bincang-bincang soal pejabat daerah. Ya. 3 pejabat pusat yang saat ini menduduki jabatan sebagai penjabat atau PJ Kepala Daerah, Pak. Ya. Nah, teka-teki siapa PJ Wali Kota Serang itu akhirnya terjawab nih, Pak, setelah dilantiknya Pak Yedi Rahmat sebagai PJ Wali Kota Serang oleh PJ Gubernur Banten, Pak Al-Mukhtabar kemarin. Sesuai prediksi beberapa pihak berkaca pada PJ Bupati Lebak dan PJ Kabupaten Tangerang, itu akhirnya diduduki dan dijabat oleh pejabat pusat, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Ya, kemarin tuh ya udah di Selasa ya? Hari PJ Selasa, Bupati Wali Kota Serang. Ya, sepertinya ada satu seperti jawaban teka-teki ya. Selama ini menjadi siapa yang itu kan. Tapi sudah banyak yang memprediksi ya. Ya, pasti dari pusat lagi nih ya. Pusat gitu. lagi. Mengait-ngaitkan dengan tahun politik nih. Rizky. Emang menarik. Banyak teka-teki, cuma ya seperti yang udah itulah, terjawablah misteri siapa yang akan itu, yang akan menjadi harapan tinggal harapan ya. Meskipun DPRD Kota Serang legislatif sangat begitu ngotot ya ingin putra daerah. Tapi ya apa boleh buat, aturannya memang begitu. Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu 2023. Memang ada kewenangan Kemendagri yang bisa mengusulkan, yang bisa memutuskan dan mengusulkan. Iya, ada 3 unsur yang bisa mengusulkan. DPRD Kota Serang mengusulkan 3 nama, provinsi mengusulkan 3 nama, dan Kemendagri 3 nama. Tapi yang lebih spesifik lagi, Kemendagri yang mengusulkan tapi dia juga 3 nama ke presiden. Yang menarik di sini selama proses untuk penentuan penjabat Wali Kota Serang itu seakan tertutup. Ya. Betul, Pak. Kita aja kenapa menjadi sorotan Kabar Banten? Emang menarik, masalahnya selama ini menyimpan misteri. Gitu. Pemprov sendiri nggak mau terbuka, hanya DPRD Kota Serang yang terbuka. Gitu. Kita kesulitan untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya yang akan dilantik pada saat itu ya, Pak ya. Betul. Tapi memang selalu menyembunyikan ya, Pak. Nah, itu kan suatu hal yang menjadi tanda tanya besar ya di era keterbukaan publik seperti sekarang ini. Masih zaman untuk surprise, Pak. Ada apa itu yang selalu justru menjadi teka-teki di situ. Kita berupaya menggali informasi. Ya, wartawan Kabar Banten sudah kasak-kusuk, tapi sepertinya tertutup rapat hingga hari H. Beberapa detik masih belum. Tapi begitu muncul pelantikan, ya nama itu
Mulai muncul. Tapi ya apapun yang ada ya kata mantan wali kota Serang, siapapun memang harus diterima. Emang aturannya begitu. Tapi memang seharusnya juga masyarakat ya, atau publik ini tahu ya Pak siapa yang nanti bakal memimpin mereka. Tapi sayangnya keterbukaan informasi ini ya perlu dipertanyakan juga nih Pak. Betul. Kenapa harus ditutup-tutupi? Iya. Padahal ini haknya juga ya kan. Makanya banyak yang menyoroti permasalahan ini ya di era keterbukaan publik seperti ini masih ada ketertutupan. Tapi ini terjadi juga pada proses penunjukan wali kota, penentuan penjabat kepala daerah yang sebelumnya juga seperti di Lebak dan Kabupaten Tangerang. Betul. Muncul di pas hari pelantikan. Pada saat pelantikan baru muncul ya Pak ya. Nah, yang perlu dipertanyakan juga usulan Pemprov Banten juga nggak dibuka gitu. Nah, makanya hal ini menimbulkan opini miring ya, tanda kutip. Ada apa gitu kan? Apakah dalam politik? Apa ada? Nah, saya membaca dari statementnya tokoh pendiri Banten ya. Lagi-lagi ini aktif bener gitu kan, saya melihatnya Pak Kiai ini ya untuk apa ya peduli lah tentang kondisi Banten gitu kan, Haji Mbae Mulia Sarip nih ya. Begitu peduli. Dia kemarin menitipkan jangan ada intervensi politik. Saya justru kenapa Pak Haji Mbae sampai mengatakan hal itu ya. Justru saya terbesit karena ini tahun politik gitu. Itu kan, jangan-jangan ada misi politik dari pusat. Soalnya dari prosesnya aja ketertutupan di daerah itu dan ketutupan proses untuk penentuan PJ wali kota sangat rapat gitu. Tiba-tiba muncul di hari H, di hari pelantikan gitu. Nyaris semua media tidak pernah ada yang mengungkap siapa yang akan jadi ya itu ya. Nah, jadi ada reaksi akhirnya di masyarakat ataupun di DPRD. Bahkan begini ya Rizky, saya lihat juga DPRD sedikitnya saya melihatnya ada kekecewaan ya, karena ada keinginan, harapan yang emang pengen kepala daerah yang jadi itu langsung sinkron jalan ya. Sudah tidak perlu lagi beradaptasi ya Pak. Tapi kalau ini kan perlu. Ketua DPRD Kota Serang Pak Budi Rustandi itu mengaku kecewa dan merasa kalau usulan dari mereka itu sia-sia. Padahal mereka sudah sangat selektif sekali untuk memilih para pejabat yang diusulkan masuk dalam bursa calon PJ Wali Kota Serang pada saat itu. Namun ternyata lagi-lagi pemerintah pusat menunjuk pejabatnya untuk ditempatkan di daerah. Dan walaupun memang Pak Yedi Rahmat ini katanya warga asli atau putra daerah di Kabupaten Lebak. Ada daerah Banten. Nah, ada daerah Banten dan katanya juga orang tuanya memang di Kota Serang Pak gitu. Tapi kan ada banyak beberapa program dan hal-hal lainnya ya Pak ya yang memang harus dibiasakan dan adaptasi dulu, khususnya untuk kultur dan budaya masyarakat Kota Serang itu sendiri ya Pak. Betul ya Rizky ya, wajar ya kalau kekecewaan itu dibalik harapan ternyata yang keinginan yang tidak tercapai ya gitu kan. Mungkin dalam penentuan DPR itu dalam memproses memilih calon PJ yang diusulkan juga kan mungkin sudah mengeluarkan energi gitu kan, pikiran dan itu untuk mendapatkan calon PJ yang terbaik buat Kota Serang gitu kan. Tapi kan kenyataan ya tidak bisa dipungkiri dan emang aturannya begitu. Cuma kan mungkin ada juga yang menilai ini presiden ke depan. Ya aturan membolehkan begitu, usulan 3 nama dari DPRD, 3 nama dari provinsi untuk penentuan PJ wali kota ini, 3 nama dari Kemendagri. Tapi lagi-lagi usulan daerah terabaikan. Lagi-lagi terabaikan. Dan akhirnya mereka menunjuk pejabatnya sendiri Pak untuk ditempatkan kekhawatiran ke depannya presidennya ya ngapain capek-capek kan gitu kan begitu kan. Kalau itu udah aja diusulkan langsung. Saya menyerap begitu. Kabar Banten menyerap. Ya bisa jadi begitu. Ada satu lagi ke depan yang akan menjadi
Makanya akan habis masa jabatannya kepala daerah wali kota Tangerang. Dan ini kan pasti akan diisi PJ lagi. Mungkin jangan-jangan udah punya stok. Sudah disiapkan Pak. Sudah disiapkan sosoknya dari pemerintah pusat untuk ditempatkan di Tangerang. Apakah akan tertutup lagi? Tapi melihatnya bisa jadi. Ya, kita bisa lihat nanti Pak. Ya, apakah nanti pemerintah Provinsi Banten juga menutupi juga seperti PJ-PJ sebelumnya? Betul. Atau bagaimana? Kita nggak boleh seujun ya. Cuma emang aturannya begitu ya. Udah mana lagi? Karena ini sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya Pak. Ya. Sudah 3 kali dan 3 pejabat di daerah itu diduduki atau dijabat oleh pejabat dari pemerintahan pusat. Dan tentunya ini juga membutuhkan waktu untuk mereka beradaptasi, mengetahui kultur dan budaya di daerah itu sendiri ya Pak ya. Ya, tapi gini Rizky ya, kita juga berpikir menilai positif ya. Mungkin juga apakah ini pilihan terbaik? Mungkin ya pilihan terbaik karena tidak sekonyong-konyong yang memilih pejabat untuk ditempatkan di satu daerah dengan pasti dengan kualitas yang sudah teruji ya. Apalagi dengan putra daerah yang mudah-mudahan ada harapan sih ya, meskipun masih ada harapan sih, masih adalah harapan lah meskipun sudah jadi ya PJ itu. Tentunya jangan sampai ada intervensi politik untuk di daerah ini ya Pak ya. Tapi kayaknya sulit juga nih melihatnya. Soalnya tahun politik ini kan gitu politik kan. Ya. Apalagi ini memang sudah memasuki dan sudah mendekati itu ya Pak. Itu mungkin yang diwanti-wanti Pak ya ulama yang tokoh pendiri Banten itu mungkin ada. Iya, karena ada khawatir juga nih Pak. Jangan sampai nanti program pemerintah tidak dilanjutkan, justru malah fokus ke hal yang lainnya. Dan itu akan, dan Budi Rustandi Pak, Ketua DPRD Kota Serang juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya akan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kinerja PJ Wali Kota Serang dan tentunya harus sesuai menjalankan program apa yang sudah disusun di RPJMD Kota Serang itu. Itu jangan sampai nanti program tidak berjalan, PJ-nya baru dari pusat justru malah menimbulkan kegaduhan gitu. Ya harus itu. Kan tugas DPRD melakukan controlling, melakukan pengawasan. Jangan ikut terbawa arus, ikut terlena dengan karena baik legislatif maupun eksekutif itu pelayan masyarakat Pak. Mereka harus memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ya harus aspiratif lah, harus itu mendengar juga gitu. Mudah-mudahan sih kalau lihat dari perangainya ya Rizky ya mudah-mudahan sih bisalah gitu kan peduli. Soalnya seperti yang disampaikan beberapa tokoh dan pengamat ya di Banten, akan masih ada tugas berat untuk membenahi ibu kota provinsi Banten, Kota Serang ini. Dengan terpilihnya Pak Yedi Rahmat ini Pak sebagai PJ Wali Kota Serang, banyak program-program yang dititipkan dari Pak Safrudin Wali Kota Serang sebelumnya. Itu mulai terutama pembangunan infrastruktur, kemudian pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Pak melihat pandangan? Wajar ya kalau Pak mantan wali kota Pak Safrudin menitipkan itu, karena mereka juga sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa emang masih banyak tugas yang belum terselesaikan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan gitu kan. Fair lah Pak Safrudin, ya tinggal nanti gimana Pak PJ Wali Kota ini menangkapnya gitu atau meresponnya gitu kan. Kita kasat mata melihat lah di Kota Serang ini kan yang notabene ibu kota Provinsi Banten. Banyak infrastruktur yang masih pendidikan terutama ya, masih kelihatan jelas. Masih kelihatan jelas, masih tertinggal lah. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum, kondisinya juga yang kondisinya butuh perhatian lah. Dan memang anak putus sekolah di Kota Serang juga cukup banyak Pak, jumlahnya ada ratusan. Dan ini juga menjadi PR ya Pak, pekerjaan rumah bagi Pak Yedi Rahmat sebagai PJ Wali Kota Serang untuk melanjutkan dan menuntaskan program-program yang belum dituntaskan oleh Pak Safrudin. Justru saya dengar gini, apa benar ya PJ Wali Kota juga memprioritaskan untuk menekan angka kemiskinan gitu kan. Ekstrim, betul, Pak. Itu yang lebih penting, mas saya menyangkut kesejahteraan masyarakat ya.
Kalau masyarakat itu mungkin ya tadi itu ya, kalau perutnya kenyang sih mungkin nggak terlalu banyak. Iya, nggak teriak-teriak. Iya, nggak teriak-teriak. tuntutan. Ya syukurlah kalau punya prioritas yang lebih mengedepankan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, terutama kemiskinan ekstrim ya, yang lebih masih ada ya di ibu kota provinsi Banten. Jumlah cukup banyak, Pak. Ya. Jumlah cukup banyak. Nah, Pak Wakil DPRD Kota Serang pun Pak Hasan Basri itu juga berharap jika PJ Wali Kota Serang Pak Yedi Rahmat ini bisa berkoordinasi dan secara intens kepada kementerian yang ada di pemerintahan pusat untuk membantu pembangunan di Kota Serang. Jadi dengan setahun beliau di sini itu sudah kelihatan percepatan pembangunan di daerah gitu, Pak. Betul sih ya, saya melihatnya sangat bagus ya ini pernyataan wakil ketua DPRD ini. Kenapa? Melihatnya kan Pak PJ Wali Kota ini kan pilihan pusat. Dan memang lama bertugas di pusat ya, di Kementerian Dalam Negeri. Paling tidak kan udah punya link-link ya, udah khusus ya. Karena apa? Punya relasi ya, Pak? Ya, punya relasi, punya kolega di pusat, bisa mendorong untuk percepatan pembangunan ibu kota provinsi Banten ya, Kota Serang ini. Kenapa? Emang kalau nggak ada intervensi kayaknya berat, apalagi dengan kondisi APBD yang relatif minim ya. Banten keuangan juga kecil. Iya. Emang harus perlulah ada intervensi ya dari pemerintah pusat. Karena melihatnya apa? Kenapa? PJ ini kan cuma 1 tahun ya. 1 tahun. Tugas selain melanjutkan pembangunan wali kota terdahulu, dia punya tugas untuk menyiapkan pilkada 2024. Relatif singkat masa tugasnya, Rizky. Cuma 1 tahun lah sekitar kan? 1 tahun. Iya, jadi itu ya sangat singkat itu mungkin ya harapan termasuk wakil ketua DPD mendorong ya istilahnya mendorong ada semacam keinginan yang bisa itu wajar lah, karena emang sebenarnya harus sinkron juga DPRD dengan pemerintah kota itu karena sama-sama pemerintah daerah. Cuma kan tadi itu DPRD kan punya tugas kontrol itu, kan tetap penggodokan anggaran, tugas budgeting juga kan di DPRD. Gitu kan. Di situ harus sinkron ya, jangan sampai ada terjadi ketimpangan dan salah persepsi gitu kan, salah itu yang nggak nyambung gitu kan ya, kan digodoknya anggaran bareng, legislatif, eksekutif. Nah cuma Dewan kan punya tugas controlling, pengawasan terhadap program-program pemerintah Kota Serang. Terus ada tugas budgeting, controlling, satu lagi legislatif, legislasi, membuat aturan-aturan. Ya itu yang harus sinkron gitu kan, jangan sampai terjadi salah perbedaan persepsi, jadinya kan nantinya pecah. Jangan sampai ada perpecahan. Nah itu enggak lah. Dan memang kemarin itu pada saat hari pertama beliau menjabat sebagai PJ Wali Kota Serang, Pak Yedi Rahmat ini sudah langsung rapat bersama Pak, rapat paripurna di DPRD Kota Serang. Dan memang Pak Yedi juga mengajak para anggota Dewan dan pimpinan Dewan untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun Kota Serang ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan keinginan dan harapan masyarakat Kota Serang ini itu terwujud ya Pak, dan percepatan pembangunan walaupun Pak Yedi hanya setahun tapi sudah terlihat ya Pak, karena sempat diragukan juga Pak sebelumnya. Cuma kalau melihat dari action pertama ya, dia langsung tugas, langsung merangkul, ya terutama dan dilihat dari penengahnya sebenarnya kayaknya responsif ya, agak familiar gitu, familiar, enak ya. Mudah-mudahan dengan tipikal seperti itu akan terjadi satu langsung nyambung lah dengan DPRD dan keinginan masyarakat terakomodir gitu, dilaksanakan meskipun dalam waktu dalam waktu singkat hanya 1 tahun gitu. Berat emang gitu kan, emang berat, tantangannya juga sangat berat, tapi ya mudah-mudahan dengan tekad yang semangat yang kuat gitu kan bisa lah, nggak ada yang bisa. Karena ada juga Pak, ada statement dari Ketua Komisi 4
dari fraksi Gerindra itu Pak Heri Mubarok itu juga agak sedikit menyayangkan Pak terkait pembangunan atau revitalisasi Masjid As-Sawroh ini karena pemerintah Kota Serang dinilai tidak memprioritaskan kebutuhan atau mengakomodir aspirasi masyarakat dan program-program prioritas itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, dia juga menitipkan kepada Pak PJ Wali Kota Serang untuk mengakomodir dan menyiapkan atau memproyeksikan anggaran untuk mengakomodir semua aspirasi atau keluhan masyarakat khususnya jalan dan pembangunan drainase. Ya, itulah ya seperti sekarang ya kita lihat dan kita rasakan sendiri infrastruktur yang ada di Kota Serang ini. Nanti kan Pak PJ juga melihat mengambil itu mungkin ya udah sebelumnya juga sudah mengetahui ya dari informasi yang beredar ataupun melihat langsung secara kasat mata memang butuh sentuhan ya. Harus bersolek Pak. Sudah lah, udah masa ibu kota provinsi jadi ibu kota kecamatan. Ayo balik lagi kita ke yang dulu. Tapi kita harus optimistis juga ya dengan wali kota. Emang berproses ya, Mas Rizky ya. Mudah-mudahan yang PJ Wali Kota ini, kalau lihat tipikalnya sekilas ya, baru beberapa hari ini kayaknya enak orangnya, familiar dan terbuka gitu. Dan emang banyolan Pak. Saya beberapa waktu lalu ketemu juga. Iya, humoris juga. Ya syukurlah. Biasanya kalau orang Priang itu cepat gitu kan, tidak emosional dan mau mendengar cepat menangkap aspirasi. Mudah-mudahan lah ya Mbak Rizky ya. Kita menyimpan harapan penuh sama Pak PJ Wali Kota Serang ya Pak untuk pembangunan dan pertumbuhan dalam jangka waktu 1 tahun untuk menyiapkan melahirkan wali kota selanjutnya di Pilkada 2004 gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti yang terpilih juga nyambung lagi kan, cepat berkembang jadi Kota Serang. Jadi melanjutkan pembangunan yang sudah ada gitu. Berkesinambungan. Secara tuntas dan kelihatan ya Pak bagaimana estafet pembangunan itu mudah-mudahan untuk ibu kota provinsi Banten jadi terlihat ya. Jangan sampai ya lagi-lagi banyak sorotan ya, kritikan yang mudah-mudahan didengar lah. Infrastruktur kelihatan lah, trotoar yang seharusnya buat pejalan kaki bisa dibenahi gitu kan. Drainase yang banyak yang tersumbat bisa ya paling tidak ada perbaikan ke depan. Meskipun harus ada perubahan. Harus ada perubahan dalam 1 tahun ini, melanjutkan program-program yang ada dan berkolaborasi serta bersinergi tidak hanya dengan DPRD Kota Serang atau pemerintah Provinsi Banten, tapi pemerintah pusat juga karena Pak PJ Wali Kota Serang Pak Yedi Rahmat ini merupakan pejabat dari pusat ya Pak ya. Katakanlah pejabat pilihan lah. Pejabat pilihan. Yang dititipkan untuk Kota Serang kan gitu. Jadi kita menyimpan harapan penuh nih Pak ya sama Pak PJ walaupun hanya 1 tahun. Tapi kita tunggu perubahan-perubahan yang akan dibawa oleh Pak PJ Wali Kota Serang, Pak Yedi Rahmat. Mudah-mudahan didengarlah aspirasi masyarakat Kota Serang. Ya harapan-harapan yang sudah disampaikan DPRD, tokoh masyarakat. Tapi ya mudah-mudahan dengan tadi yang saya sebutkan sekilas lihat perangainya enak kayak gitu kan, mudah-mudahan bisa lah. Udah, insya Allah kita ya harus optimistis juga lah. Dan kita dorong lah, kita karena dukung. ini juga pilihan Pak. Harus kita dukung juga. Ya meskipun dibalik kekecewaan tadi ya, yang mau diapain lagi kan gitu kan. Jadi ini tugas Pak Yedi juga untuk membuktikan kepada masyarakat Kota Serang bahwa Pak PJ ini bisa membawa perubahan untuk Kota Serang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya Pak. Iya tapi ya jadi itu ya harus kita dukung ya. Kalau ditinggalkan beliau juga kan manusia ada keterbatasan. Haruslah kita bersama-sama bareng. Jangan terus emang tidak sesuai harapannya tidak tersampaikan terus kita tinggalkan, jangan juga. Demi kepentingan Kota Serang kita harus tetap, dan pers juga harus ikut berpartisipasi. Pers selalu mengawal Pak. Insya Allah. Selalu mengawal setiap program-program pemerintah Kota Serang. Terus kita bekerja untuk kebaikan Kota Serang. Baik, terima kasih banyak nih Pak Kiki. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan ikuti terus pemberitaan di Harian Umum Kabar Banten dan media online kami di kabarbantenpikiranrakyat.com.
Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, kayaknya seru Pak. Ke depan ya. Insya Allah ya, mari kita selalu sehat, bisa beraktivitas. Ketemu lagi nanti kita. Semangat terus. Iya. Ya. Jangan lupa Pak, kita kawal terus PJ Wali Kota Serang. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Kiki. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.